Suasana pagi hari di sebuah pesta pernikahan. Tampak seorang gembel, hendak memberikan kado pernikahan kepada mantannya. Tapi bukannya sambutan hangat, ia justru dihina dan ditendang di hadapan tamu undangan. Tapi saat karungnya dibuka, semua menangis ketakutan. Ternyata, karung ini berisi. Suasana pagi hari, tampak sebuah pesta pernikahan, berlangsung dengan meriah. Lampu gantung berkilauan, musik lembut mengalun dari sudut ruangan, dan para tamu undangan tampak larut dalam kebahagiaan. Di atas panggung pelaminan, pengantin wanita yang cantik duduk anggun di samping suaminya, seorang polisi muda yang gagah dengan seragam kebanggaannya. Senyum kebahagiaan terpancar, membuat pesta itu seakan menjadi simbol kesempurnaan. Para tamu sibuk menikmati hidangan mewah yang tersaji. Ada yang tertawa sambil berbincang. Ada pula yang sibuk bersuah foto di tengah dekorasi megah. Namun, di tengah hiruk-pikuk kegembiraan itu, tiba-tiba suasana sedikit berubah. Dari pintu masuk gedung, seorang pria berpenampilan lusuh melangkah masuk. Bajunya kusam, celananya usang, dan di pundaknya tergantung sebuah karung besar yang tampak berat. Dialah Bayu, pria yang selama ini dianggap tak berarti, seorang gembel yang jauh dari kesan layak hadir di pesta sekelas itu. Langkahnya pelan, tetapi setiap langkah terasa mantap, seolah ada tujuan yang jelas di balik tatapan matanya. Sesaat pesta yang penuh canda tawa tadi mendadak hening. Beberapa tamu undangan menoleh, lalu saling berbisik dengan wajah penuh tanda tanya. Siapa orang miskin ini? Apa dia salah masuk? Suara-suara lirih mulai terdengar. Sebagian orang langsung menertawakan. Ada yang menutup hidung, ada pula yang menunjuk karung di pundaknya dengan tatapan meremehkan. Berani sekali gembel masuk ke pesta semewah ini. Celetuk seorang pria, disambut tawa kecil di meja sebelahnya. Namun Bayu tidak menanggapi. Ia terus berjalan melewati lorong tamu yang seakan berubah menjadi barisan penghakiman. Tatapan sinis, bisikan, bahkan tawa merendahkan, semuanya ia terima dengan diam. Hanya langkah kakinya yang tetap teguh menuju panggung, seolah tak ada satupun hinaan yang mampu menggoyahkan hatinya. Setiap langkah Bayu menuju pelaminan terasa seperti jalan panjang penuh duri. Hinaan, tatapan meremehkan, bahkan tawa sinis tamu undangan, bagai panah yang menghujam dadanya. Namun Bayu tetap teguh. Tujuannya hanya satu, bertemu dengan wanita yang dulu pernah ia cintai, Jihan, yang kini duduk anggun di samping seorang polisi muda, suaminya. Saat sampai di depan panggung, Bayu menarik napas panjang, lalu menaiki tangga perlahan. Suasana yang tadinya riuh berubah menjadi bisikan-bisikan penuh rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya dilakukan lelaki lusuh ini di pesta semewah ini? Dengan penuh sopan, Bayu berdiri di hadapan Jihan. Ia tersenyum tipis, meski wajahnya menanggung letih kehidupan. Selamat menempuh hidup baru, Jihan. Ucapnya pelan, mencoba menjaga wibawa di tengah sorotan ratusan mata. Namun Jihan menatapnya lekat-lekat. Keningnya berkerut. Senyumnya yang semula ramah berubah kaku. Maaf, siapa kamu? Tanyanya dengan nada dingin, seakan tak mengenali sosok di hadapannya. Bayu terdiam sejenak, menatap wanita yang dulu pernah ia rangkul, dalam janji sederhana. Aku Bayu, jawabnya lirih. Orang yang dulu pernah kau sebut sebagai masa depanmu. Aku mantanmu, Jihan. Ucapan itu membuat sebagian tamu terperangah. Desis kecil terdengar di antara kerumunan. Namun berbeda dengan yang diharapkan, Jihan justru tersentak marah. Apa? Kau mantanku? Jangan bercanda. Lihat dirimu. Lusuh, kotor, tak pantas berdiri di sini, katanya lantang. Suaranya menusuk hingga membuat beberapa tamu tertawa geli. Bayu hanya diam, menundukkan kepala sejenak. Di wajahnya tidak ada amarah, hanya keteguhan hati seorang lelaki yang menerima kenyataan pahit. Ia biarkan hinaan itu jatuh tanpa perlawanan, meski hatinya perih mendengar sosok yang dulu ia cintai, kini mempermalukannya di depan semua orang. Bayu menatap Jihan dengan sorot mata penuh ketulusan. Suaranya lirih namun jelas terdengar di tengah pesta yang kini mendadak hening. Aku tahu, aku tak diundang ke sini. Tapi aku datang bukan untuk mengganggu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat
dan memberikan sedikit kado dariku. Kado itu ada di dalam karung yang kubawa ini.